Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Sirajudin dari jurusan Teknik Elektro, Prodi Broadband Multimedia kelas 1A dengan NIM 21034210024. Pada dasarnya, unicorn adalah salah satu istilah yang merujuk pada salah satu perusahaan startup besar. Istilah ini sering digunakan untuk mengklasifikasikan kelas perusahaan startup tersebut dalam sisi finansialnya. Jadi, perusahaan unicorn adalah sebutan yang digunakan untuk merujuk perusahaan besar dengan nilai valuasi yang mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 140.000 triliun rupiah. Istilah ini pertama kali digunakan oleh seorang kapitalis Ventura asal Amerika Serikat bernama Elin Lee. Selain unicorn, ada juga istilah lainnya, yaitu decacorn dan hectocorn. Sederhananya, decacorn adalah istilah yang merujuk pada suatu perusahaan startup dengan nilai valuasi sebesar 10 miliar US dollar, dan hectocorn merujuk pada perusahaan startup dengan nilai valuasi sebesar 100 miliar US dollar. Saat pertama kali istilah unicorn ini digunakan, jumlah perusahaan unicorn masih berjumlah 39 perusahaan saja. Namun, di bulan Maret 2021 lalu, jumlah perusahaan unicorn di seluruh dunia mencapai 279 perusahaan. Lalu, siapa saja daftar unicorn Indonesia di tahun 2020 lalu? Yang pertama ada Gojek. Aplikasi Gojek adalah startup pertama asal Indonesia yang diberikan gelar unicorn. Perusahaan ini didirikan dengan prinsip mampu menyelesaikan berbagai tantangan setiap harinya dengan bantuan teknologi. Sejak pertama kali diluncurkan, Gojek mampu meraih jumlah pengguna yang sangat luar biasa. Selain mampu menyediakan moda transportasi yang murah dan juga cepat, Gojek juga sudah berevolusi dari hanya menawarkan tumpangan menjadi memiliki 20 layanan untuk saat ini. Yang kedua ada Tokopedia. Startup platform e-commerce ini didirikan pertama kali oleh William Tanuwijaya dan Leontius Alva Edison di tahun 2009. Di tahun 2017 lalu, perusahaan ini berhasil menyandang gelar unicorn, dan pada tahun yang sama juga, Tokopedia berhasil mengumumkan pendanaan yang mencapai total 1,1 miliar US dollar. Bahkan pada tahun 2020 lalu, Tokopedia mampu mengklaim sudah mampu menguasai 1,5 jumlah total perekonomian di Indonesia. Mereka mencatat ada lebih dari 7,2 juta UMKM yang sudah tergabung langsung dengan jumlah pengguna aktif bulanan yang menyentuh angka 90 juta pengguna. Yang ketiga ada Traveloka. Startup selanjutnya yang berhasil menyandang gelar unicorn adalah Traveloka, yang pertama kali dibangun pada tahun 2012 lalu. Perusahaan ini bergerak pada bidang pemesanan hotel dan juga travel. Gelar unicorn tersebut berhasil diraih oleh Traveloka sejak bulan Juli tahun 2017. Setelah sukses meraih pendanaan yang mampu meningkatkan kekuatan posisi Traveloka sebagai pasar industri travel di Indonesia, pada tahun sebelumnya, Traveloka mengumumkan berhasil meraih pendanaan sebesar 500 juta US dollar. Yang keempat ada Bukalapak. Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2010, Bukalapak sukses melayani lebih dari 6 juta pelapak, 5 juta mitra Bukalapak, dan 90 juta lebih pengguna aktif. Bukalapak berhasil mendapatkan status unicorn pada tahun 2017. Pada bulan Oktober 2019 lalu, seri pendanaan F mencatat Bukalapak memiliki valuasi menyentuh angka 2 miliar US dollar. Yang kelima ada OVO. OVO berhasil menjadi perusahaan startup unicorn kelima di Indonesia dengan nilai valuasi yang sebesar 2,9 US dollar, yang artinya lebih tinggi dari Bukalapak serta Traveloka. Saat ini, aplikasi pembayaran yang serba bisa menjadi perusahaan vintage paling besar di Indonesia yang pada tahun 2018 lalu mengklaim sudah menjalankan lebih dari 1 miliar transaksi. Demikianlah penjelasan dari saya tentang pengertian perusahaan unicorn. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa perusahaan unicorn adalah perusahaan yang memiliki tingkat valuasi mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 140.000 triliun rupiah. Beberapa perusahaan startup yang berhasil meraih gelar unicorn di Indonesia adalah Gojek, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, dan juga OVO. Perusahaan tersebut memiliki pendanaan lebih dari 1 miliar US dollar. Salah satu kunci keberhasilan mereka dalam meraih gelar tersebut tentunya berasal dari manajemen perusahaan yang baik, terutama dalam hal manajemen keuangan. Sehingga para investor bersedia untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut karena baiknya laporan keuangan yang mereka sajikan. Sekian dari saya, selamat sore, selamat beraktivitas.